Assalamualaikum Sana. Oke, jumpa lagi dengan Uda Hendrik. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang operasi bentuk akar. Jadi operasi bentuk akar ini adalah bukan operasi-operasi yang lain ya, tapi ini adalah operasi hitung dalam bentuk akar. Nah, operasi hitung itu berarti bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita tulis judulnya ya. Judulnya itu yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan. Nah, dan pengurangan. Sini aja. Pengurangan bentuk akar. Iya. Jadi bagaimana sih bentuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar? Nah, bentuknya begini nih Sana. Jadi kalau kalian punya misalkan ada A akar X, lalu kalian tambah dengan B akar X. Nah, ini kan sama-sama akar X. Jadi kalau dia memiliki akar yang sejenis dan bilangannya sama, maka tinggal jumlahkan bilangan depannya aja, yaitu A dan B. Sehingga menjadi A ditambah B akar X. Nah, begitu juga kalau dikurang. Misalkan gini, A akar X kita kurang dengan B akar X. Nah, sehingga menjadi A dikurang B akar X. Iya, gampang banget kan? Ya, biar lebih paham lagi, kita coba ke contoh deh. Contohnya misalkan seperti ini nih. Contoh, iya, tulis dulu. COCO N TOTO H. Iya, contoh kalau dibaca. Contohnya gini, contohnya apa ya? Nggak salah deh, misalkan kita punya 2 akar 3, lalu kita tambah dengan bilangan 4 akar 3. Nah, gampang kan? Karena kan ada akar 3, akar 3. Nah, sama dong. Oh, berarti tinggal kita jumlahkan aja dong angka depannya. Iya, berarti jadinya 2 ditambah 4 akar 3. Nah, 2 tambah 4 berapa? 2 tambah 4 adalah 6. 6 akar 3. Mantap. Nah, ini contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua, biar makin greget. Greget gimana ya contohnya ya? Misalkan kita punya angka 2 lagi deh. Nah, 2 akar 5. Iya, 2 akar 5 dikurang berapa ya? 3 akar 5. Iya, 2 akar 5 dikurang 3 akar 5. Oke, sama-sama akar 5. Langsung saja berarti 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 akar 5. Nah, 2 kurang 3 adalah 2 kurang 3 itu adalah negatif 1. Min 1. Ini akar 5. Iya, min 1 akar 5. Tapi kalau bilangan depan akarnya itu 1, artinya dia tak perlu ditulis. Jadi nggak ditulis 1 pun nggak masalah. Jadi kalian tinggal menulis min akar 5 juga boleh. Mantap. Oke, paham ya? Nah, gampang kan? Oke deh, kalau biar makin paham, ini deh, kasih contoh lagi deh. Nah, contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga gimana nih? Misalkan soal gini. Akar 8, iya. Lalu kita tambah dengan akar 18, lalu dikurang dengan akar 50. Nah, lo gimana nih? Kok angkanya beda-beda ya? Nah, kalau angkanya beda-beda gini, berarti angka-angka ini harus kita kecilkan dulu akar-akarnya. Kalau bisa dikecilkan, dikecilkan dulu. Jadi bagaimana ya cara mengecilkannya ya? Jadi ini kan ada akar 8, akar 18, akar 50. Nah, cara mengecilkannya gini nih. Jadi kalian ubah bilangan-bilangan ini menjadi perkalian dengan bilangan kuadrat. Perkalian bilangan dengan bilangan kuadrat. Nah, bagi yang belum tahu bilangan kuadrat, ini diingatkan lagi sini ya. Oke deh. Dibuat garis dulu. Iya, garisnya dulu. Nah, ini ada bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat apa aja sih bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat itu adalah 1, lalu 4, lalu 9, 16, 25, dan seterusnya. Jadi 1 itu bilangan kuadrat. Kenapa? Karena 1 itu adalah 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1. 4 itu bilangan kuadrat karena 4 itu adalah hasil dari 2 pangkat 2. Nah, ini juga 9, 3 pangkat 2, 16, 4 pangkat 2, 25, 5 pangkat 2. Jadi, dan seterusnya. Jadi ini adalah bilangan asli yang dikuadratkan. Nah, ini adalah bilangan kuadrat.
Oke, kotakin. Nah, ini dan seterusnya ya, sampai sana. Jadi kalau kita mau mengubah akar 8, nih kita kan mengubah akar 8 nih, maka kita ubah menjadi bilangan perkalian bilangan kuadrat. Jadi akar 8 itu adalah, oh ini nih, berarti kan 9, 4, nah ini 4 nih, berarti akar 8 itu, oke, sini, sah. Nah, dijawab di sini, sama dengan akar 8, berarti kita bisa tulis 4 kali 2, iya, ditambah akar 18. Nah, akar 18 bilangan kuadratnya berapa? Berarti 9. Nah, akar 9 dikali 2 dikurang akar 50. Akar 50 berarti bilangan kuadratnya berapa? Yang bisa digunakan. Nah, ini kan 25 kan? Berarti akar 25 kali 2. Oke, 4 kali 2 8, 9 kali 2 18, 25 kali 2 50. Nah, lanjut lagi, akar 4 berapa sih akar 4? Akar 4 itu adalah 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 2, 4. Berarti akar 4 itu 2. Berarti ini 2 akar 2. Iya, ditambah akar 9. Akar 9 adalah 3. Oke, 3 akar 2 dikurang akar 25. Akar 25 berarti 5. Oh, berarti dikurang 5 akar 2. Nah, ini ada akar 2, akar 2, akar 2. Nah, udah sama kan akarnya kan? Berarti kita tinggal jumlahkan saja. 2 ditambah 3 lalu dikurang 5. Nah, ini ada akar 2. Oke, kita hitung ya. 2 tambah 3 dikurang 5. Oh, 0 dong hasilnya dong. Oh, berarti 0 akar 2. 0 akar 2. Nah, 0 akar 2 itu berarti sama aja dengan 0. Mantap. Oke, paham ya? Jadi ini adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, sana kita lanjut lagi ke operasi bentuk akar yang kedua, yaitu terus dulu deh, perkalian dan pembagian. Bentuk akar. Nah, ini dia, digarisin. Nah, pada perkalian dan pembagian bentuk akar ini, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kalian punya akar A, lalu dikali dengan akar B, maka itu sama dengan akar A kali P. Iya, akarnya bisa disatukan. Nah, kalau bentuk yang lainnya gini, ada akar A, lalu kita kalikan dengan akar A juga. Nah, ini kan ada akar A dikali akar A. Oh, sama-sama A dong. Berarti sama dengan akar A dikali A. Oh, berarti A kuadrat. Nah, dalam akar dan kuadrat, oh ada akar dan kuadrat, berarti bisa dicoret saja. Sehingga jawabannya adalah A. Jadi akar A dikali akar A yaitu A. Nah, sekarang kalau pembagian gini. Kalau kalian punya akar A, lalu kalian bagi dengan akar B, nah itu sama dengan akar A per B. A dibagi B, ya akarnya disatukan lagi. Jadi akarnya bisa disatukan untuk perkalian dan pembagian. Oke, contoh ya. Contoh biar makin paham. Contoh. Jadi kita pilih soal-soal yang gancil-gancil aja dulu. Misalkan ada akar 2 dikali dengan akar 3. Nah, lo gampang bingit. Oh, berarti tinggal disatukan aja dong. Akar 2 kali 3. Iya, 2 kali 3 adalah 6. Berarti akar 6. Mantap. Oke, contoh lain. Misalkan ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua misalkan adalah akar 3. Akar 3 dikali dengan akar 3. Nah, sama dong, sama-sama akar 3. Oh, berarti sama dengan akar A dikali akar A, jawabannya A. Oh, berarti kalau akar 3 dikali akar 3, jawabannya 3. Iya. Nah, contoh lainnya gimana ya? Di sini deh. Contoh pembagiannya sekarang nih. Sini, yang ketiga. Oke, dibuat garis dulu. Nah, ini ada yang ketiga. Contohnya misalkan ada akar 6 dibagi akar 2. Oke, oh disatukan aja dong. Akar 6 bagi 2. Berapa sih 6 bagi 2?
3. Oh, berarti jawabannya adalah akar 3. Mantap. Nah, contoh yang keempat, pembagian lagi deh, biar makin panas. Misalkan di sini ada akar 24. Nah, akar 24 nih. Lalu kita bagi dengan akar 6. 24 bagi 6. Oh, berarti akar 24 dibagi 6. Satukan aja. Berapa sih 24 bagi 6? Nah, berarti akar 4. Nah, akar 4 itu masih bisa dilanjutin lagi, yaitu sama dengan 2. Mantap, betul, mantul. Nah, gampang ya. Jadi untuk perkalian pembagian tidak terlalu sulit ya. Nah, bagaimana kalau contohnya seperti ini? Yang kelima ya, yang kelima. Misalkan kalian punya soal gini. Akar 2, nah loh, ditambah akar 3 pangkat 2 sama dengan gimana nih? Nah, ini jelas ada rumusnya ya. Akar 2 ditambah akar 3. Oh, berarti kalian ngitung gitu dong. Akar 2 kuadrat, ya enggak? Berarti akar 2 kuadrat. Lalu akar 2 dikali akar 3 dikali 2. Iya, berarti ditambah 2 akar 2 akar 3. Lalu akar 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Nah, masih ingat ya rumus ini ya? Nah, bagi yang sudah lupa, ini diingatkan lagi. Jadi kalau kalian punya A plus B kuadrat, nah, berarti itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Atau dengan cara pelangi, A plus B dikali A plus B. Nanti hasilnya juga sama seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Berarti ada akar 2 kuadrat. Oh, akar dikuadratin, berarti sama dengan 2 dong. 2 akar 2 kali akar 3. Nah, ini disatukan aja akarnya. Berarti menjadi 2 akar 6. Akar 3 kuadrat, berarti 3. Nah, ini ada bilangan yang bisa kita jumlahkan, yaitu 2 dan 3. Bisa kita jumlahkan ya, karena dia sama-sama bilangan bulat. Berarti 2 tambah 3, 5. Nah, 5. Jadi jawabannya adalah 5 ditambah 2 akar 6. Mantap. Oke, paham ya? Lalu kalau misalkan bentuknya seperti ini nih, gimana ya? Kalau bentuknya seperti ini, yang ke-6 nih. Misalkan kalian punya soal lagi deh. Akar 2 tambah akar 3. Akarnya sama ya, angkanya sama nih. Cuman ada lagi di sini, akar 2 dikurang akar 3. Akar 2 tambah akar 3 dikali akar 2 dikurang akar 3. Nah, loh, bagaimana nih? Nah, kalian juga harus ingat, kalau ada rumus, salah satu rumus pemfaktoran, jadi kalau misalnya ada A plus B dikali A min B, maka itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat. A plus B, A min B. Jadi ini sama nih. A B plus min. Nah, sama kan? Ini yang A, ini yang B. Ini A, ini B. Nah, jadi jawabannya adalah apa nih? Oh, di sini nih. Iya, jawabannya adalah sama dengan akar 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Akar 2 kuadrat adalah 2A, berarti dikurang 3. Sehingga jawabannya adalah min 1. Mantap. Ya, paham ya dalam perkalian dan pembagian untuk akar? Jika belum paham, silakan diulangi. Jangan ragu untuk bersedekah, like and subscribe untuk mendukung konten kami pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.